Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Shalom, selamat malam. Bagaimana sahabat super pada malam hari ini? Sehat? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kembali lagi dengan kami, tim super, dalam acara segmen hari ini, Ngopi Bareng, Kamis 27 Januari tahun 2022.
Kami percaya Bapak Ibu semua sahabat Suara Pertobatan dimanapun berada saat ini, dari ujung Sabang sampai Merauke, bahkan dimanapun berada, tentu dengan setia mengikuti acara kami Suara Pertobatan, khususnya Super Talk malam ini dalam acara Ngopi Bareng. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tentunya kita percaya dimanapun kita berada hari ini dalam keadaan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, terkadang orang Kristen ini hidup di dua alam, dunia sekuler dan dunia pelayanan. Sehingga ada orang-orang yang tidak seimbang dalam melakukan kegiatan pelayanan dalam hidupnya. Misalnya kalau kita melihat banyak orang berhasil di dalam pelayanan di gereja ataupun dalam institusi Kristen. Tetapi tidak demikian dengan dalam keluarga atau pekerjaan atau dalam sosial dan masyarakat. Sebaliknya, baik dan berintegritas dalam kehidupan keluarga, pekerjaan sosial, masyarakat. Tapi mungkin dalam arti malas dengan kegiatan pelayanan gereja, komunitas Kristen. Karena itu malam ini kita akan ngobrol bareng bersama 3 rekan saya dengan satu tema yang tentunya kalau Bapak ikuti nanti luar biasa. Jangan ketinggalan ya, jangan sampai ditutup dulu Suara Pertobatan malam ini nih, 1 jam ke depan kita bersama-sama. Karena itu saya panggil teman-teman saya ini. Ada pertama Bapak Junius Hardi. Selamat malam Pak Junius Hardi. Selamat malam, Pak Aduh, Pendeta Karyadi. Shalom. Shalom, luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Puji Tuhan sehat dan terkendali. Junius Hardi luar biasa, seorang dosen yang main Tuhan juga ya di dalam pelayanan. Dan yang kedua Bapak Daniel Prangin-Angin dari Amerika sana. Selamat malam Pak. Selamat malam, shalom. Apa kabar Pak Faryadi? Puji Tuhan, baik. Pak Daniel seorang yang mengasihi Tuhan, pelayanan Tuhan juga di dalam lingkungan profesional yang luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Pendeta Edison Patawalu, jauh ini dari Batam. Selamat malam Bapak Pendeta Edison. Ya, selamat malam hambanya, Pastor Faryadi. Puji Luar Tuhan. biasa, Iya. sehat, walafiat, dan tidak Walafiat ya. berkekurangan sesuatu apapun. Iya, Karena sehat Tuhan karena Yesus. itu. Amin, karena itu gemuk, saya lihat cerah wajahnya. Nah, Bapak Amin. Bapak Pastor Edison ini seorang hamba Tuhan, pendeta kok pendeta ya, pendeta di satu gereja di Batam ya. Luar biasa dipakai gereja Giki. Kalau orang bilang gembala, tapi kalau di Giki adalah sebagai seorang pimpinan di sana yang luar biasa. Baik, malam ini tentunya kalau kita sudah melihat rekan-rekan kita, teman-teman kita ya, Pak Junius Hardi, Bapak Pastor atau Pendeta Edison, Bapak Daniel, dan saya sendiri Pak Faryadi, tentunya kita sudah bertanya-tanya apa sih tema malam ini. Sebelum itu kita seruput dulu dong kopinya Pak. Mari Pak, sama-sama kita angkat kopinya dulu. Ayo sama-sama seruput dulu Injilnya. Mantap. Nah, itu apa namanya slogan kita malam ini ya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, tema kita malam ini adalah kalau kita melihat bagaimana melayani Tuhan seutuhnya, berbuah pelayanan seperti tadi orang dalam 2 dunia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita langsung saja aja. Lebih baiknya kita berdoa dulu aja ya sebentar ya, biar kita lebih mantap ya Pak ya. Kita akan berdoa. Tuhan terima kasih. Malam ini kami berjumpa lagi dalam acara Super Talk, Ngopi Bareng. Kami percaya malam ini dengan tema kami yang akan kami bahas, akan kami ngobrol bareng Tuhan bersama Bapak-Bapak yang luar biasa, hamba Tuhan ini. Kami rindu bersama dengan sama sahabat super, kami bisa menikmati berkat malam ini. Berikan kami hati untuk mau belajar akan firman. Di dalam nama Allah Bapa Roh Kudus, awal pertengahan dengan akhirnya kami berdoa. Biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus acara. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita langsung aja masuk Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat sekarang ini, di dalam pelayanan sebagai orang percaya, itu kalau kita melihat banyak Pak permasalahan yang ada dalam pelayanan orang percaya. Dengan 2 hal, 2 dunia ini. Saya minta mungkin sekarang Pak Pendeta Edison ya, bagaimana sih Pak realita dan masalah kehidupan pelayanan orang Kristen saat ini secara umum. Silakan Pak Edison. Ya, puji Tuhan, selamat malam, shalom. Oke, luar biasa memang kalau saya melihat tema kita pada momen malam hari ini dengan tema melayani Tuhan seutuhnya. Memang kalau kita berbicara lewat tema ini, Pak Faryadi,
Pak Hardi dan Pak Daniel, memang ini tema yang bagus. Tapi ketika kita masuk di dalam dunia nyata, di dalam pelayanan, maka seringkali banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar daripada nalar kita, di luar daripada apa yang kita harapkan. Nah, terkadang masalah-masalah yang sering timbul di dalam pelayanan, yaitu kalau yang saya hadapi sendiri dalam pelayanan selama saya melayani di Gereja Injilikasi Indonesia ini sudah kurang lebih hampir ya 20-an tahun ini, ya, terkadang adalah masalah sinkritisme. Dualisme sinkritisme ini yaitu bahwa orang-orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam momen-momen tertentu mereka juga bisa lari kepada perdukunan. Nah, dalam hal ini ada satu jemaat yang kami layani di Batam sini, dia adalah seorang yang setia di dalam suatu pelayanan, di dalam suatu gereja, tapi dia memiliki sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia sudah berulang-ulang kali ya datang kepada pendeta juga berdoa, tapi mungkin karena tidak sabar, akhirnya ya sisi yang lain berkaitan dengan sinkritisme tadi ada dan dia lari kepada dukun. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara, para pendengar dimanapun berada di dalam suara pertobatan ini, bahwa dia menghabiskan hampir sebagian uangnya hanya untuk jalan sana, jalan sini, dia sampai ke Sumatera, dia sampai ke Aceh untuk berobat. Tapi Bapak Ibu, apapun yang didapatkan itu tidak membuat dia sembuh, tetapi malah semakin membuat dia semakin terpuruk, Bapak Ibu. Ya, sakit yang dia alami ya sama seperti sakit kusta zaman dulu, ya, di mana bahwa ada ya hal putih-putih yang muncul di sebahagian tubuhnya dan itu membuat dia ya sangat-sangat menderita. Ketika kambuh atau sakit, Bapak Ibu, bahwa itu gatalnya luar biasa sampai terkadang ya putih-putih itu bisa jatuh ke tanah. Tapi ketika kami melayani dia, maka di situ dia mengalami pertobatan yang luar biasa dan bahkan puji Tuhan, sekarang ini dia sudah sembuh dan dia menjadi salah seorang ya satu keluarga ini menjadi jemaat yang setia juga di tengah-tengah pelayanan kecil. Ini hal yang pertama. Dan yang masalah yang kedua yang seringkali terjadi yaitu masalah rumah tangga. Ya, masalah rumah tangga ini banyak sekali terjadi bukan saja di dalam jemaat Tuhan, tetapi terkadang juga terjadi di dalam kalangan orang-orang Kristen yang setia melayani Tuhan. Nah, ini mungkin ya tidak banyak mungkin kami kupas ya, tetapi kalau memang toh nanti ada perlu kita akan bahas bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu masalah ketidaksetiaan. Jemaat-jemaat sekarang ini adalah jemaat-jemaat hipertensi. Ya, hipertensi maksudnya di sini ketika mereka membutuhkan Tuhan, mereka datang. Tapi ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka mau dan mereka perlu, maka di situ mereka akan hilang pergi tanpa permisi. Nah, itulah arti kata hipertensi tadi. Ya. Nah, sama seperti konteks di mana bahwa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, 9 menghilang entah kemana, hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan. Inilah masalah yang sementara terjadi, yaitu masalah ketidaksetiaan. Dan masalah yang selanjutnya adalah masalah ekonomi. Nah, ini banyak orang yang ya memiliki masalah akhir-akhir ini, terutama karena pandemi COVID. Ya, 19 ini bahkan ada varian baru yaitu Omicron. Ya, bukan popcorn ya. Ya, ini banyak sekali berdampak kepada situasi ekonomi jemaat, sehingga terkadang ketika kita suruh jemaat setia beribadah, dia terkadang katakan juga kepada kita bahwa bagaimana Pak, saya mau ke gereja, persembahan saya saja tidak ada. Bahkan ya terkadang dia katakan bahwa saya sudah tidak makan loh Pak. Ini sementara terjadi di tengah-tengah pelayanan. Dan yang terakhir yaitu masalah muda-mudi, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, mungkin masalah muda-mudi ini kita sudah tahu bahwa banyak sekali generasi-generasi muda Kristen yang paling tidak bahwa mereka juga terjerumus dengan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang membuat mereka menjauhkan diri dari ibadah mereka, dari hubungan mereka dan Tuhan dengan di dalam pelayanan mereka, baik itu sebagai guru sekolah minggu, baik itu sebagai pemain musik, sebagai worship leader, sebagai singer, mereka boleh menjauhkan diri. Kenapa demikian? Nah, inilah yang nantinya akan kupas. Nah, masalah-masalah ini yang pada malam hari ini nanti kami berempat ya akan mengupas semua masalah-masalah ini di dalam acara ya Seruput Injil pada malam hari ini.
Ya, mungkin ini dari saya, Pastor Pariaji, yang menjadi pengantar kita supaya semakin ya seru kita kan. Dan istilah yang kita pakai adalah sersan, serius tapi santai. Cheers. Oke, Ya, mantep silakan. banget. Mantep Pastor Edison ya, luar biasa. Santai, serius tapi santai. Iya, kita jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Karena itu mari kita lebih lagi untuk melihat ke depannya. Memang kalau kita lihat tadi ada berapa hal, 5 hal ya dari Pak Pastor Edison, bahwa ada masalah sinkretisme, muda-mudi, masalah ekonomi, dan 2 hal lagi yang lainnya. Ini saya minta tanggapan atau mungkin respon atau elaborasi atau lebih lanjut dari Pak Daniel ya. Pak Daniel mungkin bisa menyampaikan sesuatu hal tentang yang sudah disampaikan oleh Bapak Edison tadi. Silakan Pastor Daniel. Ya, terima kasih Pak Faryadi. Eh, luar biasa tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Edison. Saya mendapat beberapa hal yang saya rasa yang saya bisa tangkap gitu. Banyak sekali orang-orang Kristen, terutama pelayan-pelayannya yang masih belum mengerti akan apa sih maksudnya menjadi orang Kristen, apa sih menjadi pengikut Kristus, yang tentunya selanjutnya akan menjadi pelayan Kristus. Yang saya lihat dari cerita tadi, banyak orang Kristen itu yang pertama itu belum lahir baru, ya belum ada pertobatan yang betul-betul. Apa sih maksudnya bertobat dan merubah cara pikir kita dan mengikut Kristus, di mana orang yang sudah bertobat, orang yang sudah merubah cara berpikirnya atau lebih sering dikenal dengan kata lahir baru, akan mempunyai hati yang baru. Jadi titik tolaknya menurut saya adalah dari hati. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Itu titik cikal bakalnya. Waktu kita lahir baru. Lahir baru tentunya diasosiasikan dengan manusia baru. Itulah kenapa dibilangnya kita semua adalah manusia baru. Manusia baru. Kita mempunyai hati untuk mengasihi. Mengasihi Allah Bapa, mengasihi Sang Pencipta, mengasihi Yesus Kristus, yang dia sendiri datang ke dunia mengambil rupa, yaitu dengan nama Yesus Kristus, dan mati di kayu salib buat kita, sehingga kita mendapatkan sukacita, mendapatkan harta yang luar biasa besar yang tidak bisa diukur dengan uang atau dengan apapun, yaitu keselamatan. Karena setelah kita kehidupan ini pasti ada akhirnya. Suatu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Itu adalah suatu kepastian. Tetapi pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kita selesai di dunia ini, meninggalkan dunia ini, kemana kita? Banyak orang yang tidak mau berbicara tentang hal itu. Banyak orang yang berpikir, ya sudah, kalau kita sudah meninggal, kita sudah selesai di dunia ini, ya sudah selesai ceritanya. Tapi kenyataannya Alkitab mengatakan bahwa tidak semudah itu, tidak segampang itu. Ada namanya penghakiman, ada namanya neraka dan surga. Nah, orang tidak mau mengertikan itu, tapi ada juga orang-orang yang mau mengerti salah atau tidak merasionalisasikan hal ini menurut tanggapannya sendiri atau mengikuti ajaran-ajaran yang banyak sekali ya, ajaran-ajaran begitu. Oh, oke, kalau kamu memang ada sebenarnya surga, memang ada sebenarnya neraka, bisa kamu pakai dengan cara ini, dengan cara itu. Tetapi yang kita tahu, Yesus Kristus berkata bahwa akulah jalan, aku datang ke sini untuk memberikan hadiah tersebut. Karena keselamatan itu adalah suatu hadiah, bukan sesuatu yang kita kerjakan. Kita tidak mendapatkan. Hanya semudah itu saja. Begitulah Allah mencintai kita semua, memberikan hadiah yang besar itu, yaitu keselamatan. Itulah berkat itu tersebut. Maka orang yang mengerti akan hal, orang yang telah lahir baru mengerti akan itu karena dia mempunyai hati yang baru. Dia dianugerahi oleh Roh Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus, sehingga dia bisa mengerti banyak hal-hal yang dituliskan di Alkitab, sehingga itu berguna gitu bagi pertumbuhan iman. Karena selama kita di dunia ini kita memakai iman, itu modal kita iman untuk kita mengerti akan kehendak Allah, untuk kita mau bisa mengikut Allah lebih dalam lagi, mau melayani termasuk di dalamnya. Itu karena iman kita, itu oleh kasih kita. Itu dasar pertama. Tapi menurut cerita tadi, banyak orang itu yang saya bisa ambil, banyak orang itu yang mengikut Kristus itu untuk menerima berkat. Oh, saya mau mengikut Kristus supaya saya diberkati, supaya usaha saya bagus, supaya nanti karir saya bagus, sekolah saya bagus, dan sebagainya. Jadi bukan karena cinta, akan mencintai, menghargai, apresiasi Allah sendiri yang memberikan keselamatan itu sebagai
sebagai gifts, ya, sebagai hadiah yang bisa kita terima. Nah, tentunya Tuhan tahu gitu apa yang kita butuhkan. Waktu kita mengasihi Allah, Allah melihat hati kita. Oh, ini anakku yang mengasihi aku. Pasti Tuhan itu tidak menunggu-nunggu atau untuk memberkati kita, untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Apa itu? Kita semua berbeda-beda ya kapasitasnya dalam keadaan apa. Tuhan itu tidak pernah akan menunggu untuk memberkati kita, karena kita adalah manusia baru, mencintai Tuhan. Bahkan di Yesaya bilang kita sebagai ciptaan baru itu benar-benar sangat dikasihi Allah. Belum pun kita memanggil Tuhan sudah menjawab. Itu kalau nggak salah di Yesaya 45. Karena Dia adalah ciptaan baru. Belum pun kita memanggil Tuhan sudah menjawab. Belum pun kita mengucapkan apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah mengabulkannya. Bayangkan. Karena memang sesungguhnya Tuhan tahu segalanya. Belum pun kita mengucapkan, Dia sudah tahu. Belum kita meminta, Dia sudah mengabulkannya. Karena memang Dia Tuhan Allah. Tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita. Dan tentunya sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki kesabaran. Banyak orang Kristen tidak sabar. Oh, saya orang Kristen sabar. Kok mana sih? Kok permintaan saya masih belum dikabulkan? Gitu. Ada cerita seperti Abraham. Abraham dijanjikan untuk punya anak. Tapi kok belum sampai dia masa tuanya belum ada anaknya. Apa yang terjadi? Merasionaliskan janji Allah tersebut dengan akal manusia. Oh, mungkin dulu Allah berpikir, oke, mungkin keturunan kamu itu dari dayangku ini, siapa saya lupa namanya, ya itu. Tapi bukan itu. Kita tahu semua ceritanya. Bukan itu yang Allah mau, karena keturunan Abraham itu dari Sarah. Jadi itu yang saya bisa dapatkan. Kita perlu pertobatan, perlu merubah cara berpikir, yaitu didapatkan dari lahir baru. Kita perlu kesabaran. Setelah kita itu mempunyai hati yang baru, tentunya hal yang pertama adalah kita mau mengasihi Allah. Itu segalanya. Karena kita sudah mendapatkan berkat itu sendiri, sukacita yang luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang ketiga adalah kesabaran. Demikian Pak Faryadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Luar biasa ya itu tadi. Bagaimana tanggapan dari Pak Daniel? Yang utama adalah lahir baru ya, hati yang baru, lalu di situ cara berpikir, dan nanti baru dia bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, sekarang Pak Hardi. Pak, kalau kita melihat hari ini, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Edison dan juga Pak Daniel. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih sebab-sebabnya permasalahan itu terjadi? Begitu banyak permasalahan dualisme itu terjadi. Nah, silakan Pak Hardi jawab. Baik, terima kasih Pak Pendeta Faryadi. Menarik sekali dari realita yang diceritakan oleh Pak Pendeta Edison gitu ya, dengan berbagai macam aspek yang dialami jemaat. Kan kita bicarakan tentang masalah pelayanan yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ternyata hidup masih bergumul di dalam realita hidup. Tadi Pak Daniel pun menyerotinya dari aspek teologis ya, saya sebutnya teologis. Tadi juga bicara tentang rasionalisasi seperti itu ya. Dan memang ternyata realita orang percaya, ya tadi Pak Daniel menekankan harus secara lahir baru mengerti dulu begitu ya, sehingga berkat-berkat apa yang Tuhan nyatakan itu juga kita imani begitu ya, sehingga menjalani hidup ini. Realita dunia yang berdosa dan juga banyak hal yang mungkin setiap kita orang percaya tidak temukan di dalam pengertian, di dalam pertumbuhan setiap seseorang, akhirnya terbenturlah permasalahan-permasalahan seperti tadi Pak Edison ceritakan ya, ada sinkretisme lah gitu ya, terus anak-anak muda lebih terbawa dengan arus zaman begitu. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang sebab secara teologis tadi sudah sangat jelas sekali diberitakan oleh Pak Daniel. Saya menyoroti begini, dalam pelayanan seringkali terkotak-kotak atau istilahnya terfragmentasi, terpisah-pisah. Ini urusan rohani, wah yang ini urusan duniawi. Jadi yang rohani itu cukup di gereja gitu ya. Istilah pelayanan kan konteksnya hanya gereja, tetapi pada saat saya dalam dunia realita, inilah hidupan saya harus atur seperti apa. Nah itu yang saya soroti adalah dari aspek filosofisnya, bahwa setiap orang percaya yang mengaku diri percaya, yang mungkin dia sudah mengaku juga dia sebagai orang yang sudah lahir baru, tidak mengerti arti pelayanan itu.
Tidak mengerti sih. Sehingga makanya akhirnya mengkotak-kotakkan begitu ya, terus menjawab permasalahan akan realita hidup. Itu dari aspek filosofisnya begitu ya, tidak memahami akan pengertian ataupun makna pelayanan, makna dia lahir baru yang diubahkan oleh Tuhan untuk apa tujuannya. Lalu saya coba soroti lagi dari aspek psikologis barangkali, karena itu realita manusia ya. Kayak Pak Dison tadi kasus-kasusnya banyak sekali ya, itu baru sebutin 5 Pak ya. Tapi permasalahan manusia kan tentu kompleks sekali. Jadi saya mungkin pakai sorotinya secara psikologis bahwa setiap manusia mungkin punya kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang sedang ingin dijawab. Ya betul dia mengasihi Tuhan, tapi kebutuhannya dia mungkin untuk makan. Tapi bagaimana mungkin? Masa saya harus terus gereja barangkali? Akhirnya ya udah saya bekerja. Tapi tuntutan pekerjaan menekan dia untuk benar-benar untuk bisa bermain, bermanipulasi, ya korupsi lah terjadi. Sehingga itu yang tadi di dalam dunia pekerjaan karena tuntutan kebutuhan dia gitu ya. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan bisa pakai pendekatan teori lama ya namanya Abraham Maslow. Ya para pemirsa juga mungkin bisa menyimak ya sekarang, tapi saya tidak bahas lebih lanjut tentang hal itu. Jadi ada kebutuhan. Nah setelah ada kebutuhan tuh perlu ada dorongan, bukan? Jadi kenapa dia bisa dualisme, sinkretis, bisa anak muda terhanyut, ada permasalahan keluarga, ekonomi, dan seterusnya. Dia secara teologis dia tahu mencintai Tuhan, tapi dorongannya kok nggak ada ya? Atau dorongannya malah gesernya ke tempat yang lain. Nah itu, jadi yang pertama kebutuhan, yang kedua dorongan, yang ketiga adalah tentang tujuannya apa? Tujuannya apa? Kadang-kadang di dalam gereja ataupun di dalam pelayanan Kristen seringkali salah tujuan. Demi apa? Tadi sempat disinggung Pak Edison dan ditekankan lagi oleh Pak Daniel ya. Demi dapat berkat gitu ya. Tapi ini secara psikologis demi dapat pengakuan. Wih keren banget pelayanannya. Wih khotbahnya Pak Pendeta keren. Wah rasanya, waduh, ini yang saya ingin kejar. Wah, gitu ya. Jadi pengakuan diri, dorongan, tujuannya ke sana sehingga dorongannya tuh dia mungkin berusaha. Jadi mungkin itu yang kita perlu koreksi di dalam kita mengerti pelayanan yang 24 hours and 7 days a week itu bagaimana kita memaknainya. Itu mungkin dari saya Pak Pendeta Faryadi. Oke, terima kasih Pak Jimmy Sardi, luar biasa ya. Memang sebab-sebab permasalahan itu kompleks di dalam kehidupan orang percaya. Karena ini tema kita kan lebih cenderung ke bagaimana sih pelayanan seutuhnya berbuah bagi pelayanan. Nah ini orang sudah percaya, seperti dikatakan oleh Pak Daniel tadi, tetapi hidupnya nggak menunjukkan dia orang percaya. Dualisme. Di dua, satu di dunia, satu rohani. Nah, saya kan sering mengajar mahasiswa dan siswa, saya juga sering bilang, nih kalau pelajaran agama, pelajaran teologi itu apa? Kita ada dualisme loh. Hamba-hamba Tuhan juga. Satu sisi mereka melayani Tuhan, mereka harus rohani. Satu sisi masih hidup di dunia. Emang iya. Satu sisi tadi teritori yang dikatakan oleh Bapak Johandi benar, masalah psikologi ya. Salah satu dari ekonomi juga, Maslow, manusia perlu makan, minum, sandang, pangan, pakaian, dan juga harga diri atau pengakuan diri. Nah ini kadang-kadang manusia dihadapkan seperti itu. Tetapi kalau saya melihat ketika orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus, jadi yang dia lakukan apapun itu, entah dia pelayanan hamba Tuhan full time sebagai pendeta, penginjil, guru agama atau dosen atau apapun atau apa saja sebagai orang-orang yang pekerja profesional ketika sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dia melakukan untuk Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika dia melakukan itu dengan hati yang lepas, karena hidup kita itu adalah untuk menyembah, memuji Dia. Jadi udahlah gitu. Hal-hal dunia ya kita taruhkan kepada Tuhan. Tuhan perbuat, buatlah bagi Dia. Bagian kita, bagian Tuhan yang akan menolong memberkati kita. Memang realitanya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan misalnya, ya betul ya, kami harus melayani, merintis gereja, atau bisa mengatakan, tetapi kok hidupnya perlu keluarga, anak, istri perlu makan. Ini salah satu contoh. Para penginjil misionari kadang-kadang tidak memikirkan hal itu, karena mereka sudah hidup terjunnya full ke sana. Karena itu ada orang bilang, mendingan gak usah berkeluarga karena full untuk memikirkan Tuhan. Tetapi ketika orang-orang terlibat dalam pelayanan nggak bisa, karena mereka butuh makan. Karena itu mereka mungkin perjuangannya harus mungkin dengan penderitaan, dengan penyerahan total sungguh-sungguh, tapi yang pasti Tuhan akan berkati sebenarnya. Ketika orang itu dalam Tuhan, maka dari mana saja berkat itu akan ada. Nah itulah kalau ketika hidupnya total sama Tuhan. Jadi nggak usah merasa takut, khawatir. Demikian juga orang percaya, dia bekerja sungguh-sungguh,
sebagai profesional, tetapi hidupnya ya udah apapun dilakukan untuk Tuhan. Kata dia di pekerjaan harus mungkin disiplin, tepat waktu, tidak korupsi seperti dikatakan Pak Ardi tadi, dan sungguh-sungguh hidupnya mencerminkan dorongan karena kasih Kristus yang hidup di dalam hatinya. Ketika hati itu ada Roh Kudus yang memancarkan, dia ada karakter-karakter Kristus yang bisa membuat orang lain, oh ternyata benar dia anak Tuhan, oh ternyata dia benar anak yang berbeda dengan orang dunia ini. Orang dunia sangat berbeda dengan anak Tuhan. Kalaupun anak Tuhan seperti itu berarti perlu dipertanyakan pertobatannya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya ya. Oke, silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih. Wah, makin menarik nih ya, semakin apa ya, banyak yang kita bisa dapatkan informasi. Permisa yang dikasih Tuhan, waktu kita bicarakan tentang pelayanan, kehidupan kita jelas dari realita hidup yang tidak bisa terhindarkan di tengah dunia ini. Apalagi tentang COVID juga seperti itu ya. Mau tidak mau, itu tadi, hidup yang tidak berintegritas, menjalani hidup sehingga terfragmentasi, pasti ada dampaknya buat kehidupan pribadi, atau juga keluarga, dan juga komunitas, baik gereja, pekerjaan, kantor, dan juga dunia. Nah, kita mau coba lebih lanjut lagi bicara tentang pemahaman ataupun realita hidup yang terfragmentasi, tidak terintegrasi itu memiliki dampaknya terhadap kehidupan pribadi. Nah, saya ingin tahu pendapat Pak Daniel Periangin-Angin. Bagaimana Pak? Apa yang akan dialami dampak yang negatif itu kalau kita tidak pemikiran dengan baik gitu ya, dengan pelayanan tadi terhadap secara pribadinya. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Pak Ardi. Tentunya orang yang tadi kita singgung pada sesi yang pertama, inti cikal bakalnya adalah lahir baru, hati yang baru. Seseorang yang belum mempunyai hati yang baru, tentunya akan bingung ya menurut saya. Gimana suara saya? Apa sudah? Oh sudah, akurat ya, betul. Oke. Ya. Jadi tentunya orang yang tidak memiliki hati tersebut pasti seperti bisnis ya. Oke, saya memberikan input ini buat Tuhan, saya mengharapkan outputnya ini dari Tuhan. Jadi oke, semacam oke, saya masukkan segini investasi saya, segini hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi kepada orang-orang yang belum mengerti, belum lahir baru, tidak mempunyai hati. Hati, kembali lagi kita kepada itu, hati yang baru. Karena hati yang baru membuat kita mengerti akan hadiah kehidupan sukacita yang penuh tersebut. Tapi yang saya mau katakan lebih lagi adalah bahwa dampak pribadi kita untuk orang yang telah memiliki hati yang baru, mengerti bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah suatu hal yang kita harus persembahkan kembali kepada Tuhan. Wah, ini menarik ya. Jadi satu persembahan ya buat Tuhan ya Pak ya. Wah, itu mantap. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, persembahan jadi, ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi suatu persembahan yang hidup, yang bisa dilihat dengan mata manusia, tetapi yang lebih penting lagi adalah bisa dilihat oleh Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 17, ayat ini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia, oleh Tuhan kepada Allah Bapa kita. Nah, di sini kata yang saya mau garis bawah adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kamu perkatakan atau kamu perbuat, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa itu maksudnya di dalam nama Tuhan Yesus? Apa maksudnya? Apa yang kita perkatakan dan kita perbuat di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya tadi katakan bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, profesi apapun yang kita lakukan, kita jalani, adalah suatu persembahan yang hidup, adalah suatu ibadah yang hidup. Jadi banyak orang berpikir, oh saya mau beribadah, saya ke gereja. Ya, itu benar, ada suatu ibadah. Tetapi ibadah itu tidak stop di gereja saja. Tetapi ibadah itu terus berlanjut di luar gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, itu semua adalah suatu ibadah. Karena kita dilakukan dari ayat ini dikatakan bahwa lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah roh, karena Allah itu roh. Jadi yang saya mau sampaikan, apa maksudnya di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah kita
Kita mau bekerja, oke, di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mau mengerjakan, saya type komputer. Apakah itu maksudnya? Nah, jadi untuk lebih jelasnya, saya mau ambil lagi dari Yohanes 4 ayat 23. Ayatnya dikatakan pada saatnya, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah, yaitu kita semua orang-orang yang mempunyai hati baru, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kembali lagi, kata dasarnya adalah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Dan kebenaran itu adalah gospel, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi ini semua terkait. Waktu kita bekerja dalam profesi kita, mindset kita sudah berubah, cara berpikir kita sudah berubah. Melihat tadi lahir baru tersebut kan, pertobatan sudah ada, dan the gospel of Christ itu selalu ada di dalam hati kita. Itu semua terkait. Kita sudah ada firman Tuhan yang kita taruh, yang kita sembunyikan, seperti kata Daud, firman-Mu Tuhan aku sembunyikan di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa, agar aku tidak jauh daripada titah-titah-Mu. Itu selalu ada, harus kita bawa. Jadi nggak bisa, kita kayak tadi disampaikan oleh Pak Haryadi dan Pak Edison, oke, ini waktu saya gereja, ini waktu saya di luar gereja, ada tren dualisme, gitu ya. Jadi harus sama, harus sinkron di dalam atau di luar gereja, karena kita adalah ciptaan baru, dan karena kita sesungguhnya kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita. Dan tentunya kalau kita memiliki hati yang seperti itu, sesungguhnya tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Pasti dia tidak pernah terlambat mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi manusia seringkali merasionalisasikan akal manusia, karena memang kita orang yang terbatas. Jadi saya bukan mengatakan, wah ya itu kan teori saja. Ya memang itu iman gitu. Itulah iman. Kita perlu percaya kepada Allah. Allah itu ada, dia menciptakan dunia ini. Ya, jadi kembali lagi kita mau iman. Gimana kita memiliki iman itu? Nah, itulah kita harus terus bergaul karib. Bergaul karib dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan, berdoa, meditasi dari Alkitab yang kita punya. Baca itu, berdoa kepada Tuhan, konsultasi dengan senior-senior kita di dalam Tuhan, saling kita berbagi, saling kita menguatkan. Karena kalau tidak seperti itu, ya kita pasti terbawa arus, nggak mungkin. Tanpa itu semua, kata kita mau mengikut Tuhan, tetapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah meditasi. Kita tidak mempunyai kekuatan. Apa dasarnya? Kita kembali kepada daging kita. Kan? Kita memakai pikiran kita kembali. Oh, saya kan sudah sarjana, saya mengerti karena ini Tuhan. Nanti saja, nanti malam waktu saya berdoa, atau nanti hari Minggu waktu saya ke gereja saya mengucap syukur. Jadi ya itu yang saya mau sampaikan, dampak pribadi, yaitu apa yang terjadi pada seseorang yang telah lahir baru, yang mempunyai hati yang baru, dan orang yang tadi yang belum lahir baru. Demikian mungkin dari saya, Pak Hardi. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Daniel. Jadi jelas sekali ya kalau kita sudah mengerti siapa kita, sehingga kita juga tahu menghargai hidup kita, yang tadi juga dikatakan kalau kita sudah dibarui, lahir baru, jadi hidup kita adalah persembahan yang benar buat Tuhan gitu ya. Sehingga setiap seluruh kehidupan kita adalah mempersembahkan buat Tuhan. Dimanapun juga, tadi Pak Daniel mengatakan, lakukanlah dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah adalah roh, berarti tidak hadir di mana-mana ya. Jadi memang hidupnya dia sendiri pun tidak terbagi-bagi. Atau jangan-jangan kalau konsep yang salah, kalau saya tadi tidak salah tangkap begitu ya, akhirnya dia hanya untuk melayani diri sendiri. Jadi mempersembahkan tubuhnya buat dirinya sendiri, bukan buat Tuhan ya. Luar biasa. Mantap. Itu kalau misalnya dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti hidupnya adalah milik Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dilahirbarukan, biarlah hidup ini menjadi satu persembahan yang hidup buat Tuhan dimanapun kita berada. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel. Luar biasa. Nah sekarang jelas kalau kita hidup secara pribadi di tengah dunia ini pasti punya komunitas, pasti dunia. Apa kira-kira dampaknya? Baik hidup yang benar, yang kita persembahkan hidup kita buat Tuhan, tetapi juga mungkin kalau keliru, apa dampaknya buat masyarakat kita. Nah, Pak Pendeta Faryadi, bagaimana tanggapannya, bagaimana dampak terhadap komunitas orang percaya ini? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bapak Jenis Hardi. Ini satu pertanyaan yang memang harus kita jawab ya semuanya ya. Dampak terhadap komunitas orang percaya atau dunia ini. Nah, tentunya dampak ini
positif ada, negatif ada, tapi kebanyakan positif. Pasti ketika orang sudah percaya Yesus, mengenal Tuhan, sungguh-sungguh ada satu efek atau suatu perubahan dalam dirinya, terlebih itu membawa orang lain di sekitarnya akan terkena imbasnya. Kan dibilang tadi bahwa buah itu tidak jauh dari pohon. Ketika orang itu ada karakter Kristus, maka akan ada menunjukkan buah-buahnya. Nah, kalau saya melihat dampak itu berarti positif. Ketika orang itu sudah mengenal Tuhan, tentunya saya bilang tadi sempat di awal, hidupnya akan menjadi teladan, menjadi terang, menggarami, dan terlebih orang itu membawa dampak pada orang yang ada di sekitarnya. Di sekeliling dia, di keluarga, di pekerjaan, apalagi kalau di hamba Tuhan, di jemaatnya, di mana saja dia berada, profesional pekerjaan. Karena apa? Injil itu perbuatan, sikap hati. Bisa bicara, bisa lewat perbuatan. Bisa Injil langsung diberitakan ke orang lain, sehingga orang itu mengenal Yesus dan percaya dengan kuasa Roh Kudus. Bisa juga melihat, oh ternyata benar Bapak itu tidak ngomong doang, dan sekedar teori. Jadi lancar ya, Teladannya. teladannya ya, semua orang bisa merasakan ya. Wah, luar biasa. Wah, hadirat Tuhannya di sana ada, kerendahan hatinya, pujian penyembahannya, kekudusan hidupnya ada dalam dia. Oh ternyata Bapak ini benar-benar loh. Dan sudah kayak Pak Edison, mungkin nanti Pak Edison akan kesaksiannya berpuluh-puluh tahun melayani, akan ada dia dampak jiwa-jiwa yang diselamatkan, orang-orang yang mungkin jadi hamba Tuhan juga, orang-orang yang bisa melihat, oh ternyata ini benar Bapak ini. Ya kita tahu, zaman sekarang ini kan kita perlu melihat apa teladan-teladan yang sekarang susah mendapatkan figur. Ya bangsa ini juga butuh, bangsa ini juga butuh. Itu kalau kita mendidik ya Pak, memang mendidik anak-anak itu kalau di gereja mendidik jemaat-jemaat semua karakternya itu loh yang berbuah, yang berubah, yang sampai dia menjadi batu sandungan Pak. Kalau negatifnya kan, aduh, dikit lihat orang Bapak itu nggak mau deh, takut lihat hamba Tuhan itu mendingan dia juga hidupnya begitu. Kadang-kadang orang begitu. Ya ini yang susah jadi batu sandungan. Karena itu memang kita berdoa di mana kita berada bisa menjadi berkat. Nggak mudah memang karena tantangan. Mungkin juga sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan dicemooh. Apalagi orang tidak percaya Tuhan, mungkin disalah mengerti banyak. Itulah pengikut Kristus harus seperti itu. Karena itu memang dibilang tadi harus kuat, pikul salib, dampaknya dimanapun harus membawa berita Injil seperti dalam Kisah Para Rasul. Dia di desa, Yesus juga di desa, di kota, di mana dia berada membawa berita. Kisah Para Rasul mendirikan jemaat-jemaat di bait-bait Allah, di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana berada. Dan ketika Injil itu diberitakan, oh ternyata luar biasa, dia diterima. Tidak ditolak. Kadang-kadang kita ditolak ya. Mungkin kalau kita menyaksikan cerita itu banyak sekali. Tapi Injil disebar kemana-mana. Itu aja Pak. Terima kasih. Edison. Iya, saksian. Iya. Baik. Kalau itu dampak dari masyarakat bisa dirasakan karena seperti tadi ya menjadi garam ya. Berarti tidak hambar ya. Terasa buat dampaknya. Sekarang bagaimana Pak Edison sendiri pengalaman tadi sempat disinggung oleh Pak Pendeta Faryadi ya sebagai hamba Tuhan ya. Apalagi di Batam kira-kira. Bagaimana Pak? Puji Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak, nah dan dampak yang dimaksud ini adalah dampak positif ya, bukan dampak negatif. Yang jelas bahwa ketika seseorang yang sudah hidup di dalam Tuhan, maka dia memiliki kehidupan yang selalu bersifat konstruktif atau selalu terus-menerus untuk dibangun dan membangun dan bukan destruktif atau meruntuhkan atau menghancurkan. Nah, ini hal sederhana. Kenapa? Karena tujuan hidup kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipilih, dituntun, dipimpin di dalam kehidupan baru di dalam Tuhan, atau ada satu tujuan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya, saudara-saudari pemirsa dan saya, yaitu supaya suatu saat nanti kita akan menjadi berkat. Ya, menjadi berkat bagi dunia, ya. Makanya perintah Tuhan, beritakanlah Injil ya ke seluruh dunia. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Jadi ini bukan panggilan main-main. Ini bukan satu tugas main-main bagi Bapak Ibu dan saya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, ketika Tuhan memilih kita untuk melayani berarti ada satu goal yang Tuhan sementara kerjakan dan khususkan
ya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu dan saya sudah menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, maka mari ada visi ilahi yang sudah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, supaya kehidupan kita bisa menjadi, tadi ada ya Pak Hardi, Pak Pariyadi sudah singgung, Pak Hardi juga udah singgung juga, gartel, garam dan terang. Dunia sekarang ini membutuhkan orang-orang Kristen yang kehidupannya menjadi garam dan terang dunia. Dunia sekarang ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi ya pemimpin yang bisa menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, menjadi contoh, menjadi teladan dalam berbagai macam hal. Nah, terkadang kan banyak orang hanya pintar berkata-kata, tetapi tidak pintar di dalam melakukan. Makanya Tuhan mengatakan kepada kita secara sederhana bahwa sudahlah, jadilah pelaku firman, itu yang paling penting. Lebih baik tahu satu firman Tuhan, tetapi kita lakukan, daripada kita hafal firman Tuhan 1000 ayat, bahkan kita hafal Alkitab itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tapi kalau tidak ada satu hal ya praktek nyata yang kita praktekkan, maka itu sia-sia. Nah, saya mau singgung sedikit tentang kedewasaan rohani, bahwa kedewasaan rohani bukan dilihat dari ubah rambut yang sudah putih, bukan. Tapi kedewasaan rohani bagaimana seorang Kristen memiliki ya sikap hidup di dalam pengenalan dia akan Tuhan, ya kan? Karena bukan jangan cuma rambut putih, tapi pola pikir kekristenan itu masih dangkal. Biarkanlah rambut hitam ya masih muda, tetapi kita menjadi ya orang-orang Kristen yang memiliki pola pikir yang sama seperti apa yang Tuhan mau. Makanya Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius, jadilah teladan. Berbicara tentang teladan berarti orang yang berdiri di depan, memberikan contoh, memberikan teladan dalam berbagai macam hal, ya. Makanya dikatakan lagi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, itulah secara pribadi saya bersyukur pelayanan kecil kita ini memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, ya, bagi hamba-hamba Tuhan yang muda, supaya bagaimana kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan yang berdampak kepada dunia ini suatu saat nanti. Dan saya secara pribadi dalam pelayanan, siapapun yang saya melayani, saya tidak lihat situasi dia saat ini. Karena visi saya jelas sama seperti Tuhan. Ya. Hidup dan masa depan seseorang ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu yang saya katakan kepada orang-orang yang saya layani, baik itu mantan preman, baik itu orang yang hidupnya berantakan, saya tidak pandang itu. Tugas saya hanya satu, menuntun mereka di dalam Tuhan, beriman, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya suatu saat nanti, kalau mereka, ya Tuhan tidak memberkati angkatannya tua-tua, berarti Tuhan sementara mempersiapkan berkat yang lebih nantinya bagi keturunan mereka, karena janji firman Tuhan. Dulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dan itu boleh kita saksikan, itu boleh kita ya perhatikan di dalam dunia sekarang ini, bahwa anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan pasti perkasa di bumi. Nah, itu yang saya secara pribadi, dan saya punya keyakinan bahwa orang-orang yang saya tuntun mereka di dalam Tuhan, terutama jemaat-jemaat yang saya layani, saya punya kerinduan bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi garam dan terang dunia, bukan saja bagi diri mereka, keluarga mereka, lingkungan mereka, tetapi kerinduan saya mereka harus memberitakan Injil menjadi terang sampai ke ujung dunia. Ya, itulah kerinduan saya. Jadi sekali lagi, Tuhan telah menuliskan apa di dalam firman Tuhan itu bukanlah suatu kebetulan. Cuma bagaimana kita selaku orang Kristen boleh menangkap tujuan Tuhan ini. Apa jangan kita berpuas diri? Kalau seandainya diri kita sudah oke, keluarga kita sudah oke, jangan kita berpuas diri di situ. Tidak. Ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan sementara persiapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi saudara-saudari dan saya yang mendengar siaran suara pertobatan pada malam hari ini, bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di dalam dunia ini, ada satu tujuan Tuhan, yaitu bukan saja menjadi berkat bagi diri kita, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, tetapi terlebih memang Tuhan menspesialkan kita untuk nantinya menjadi berkat bagi dunia. Dan saya secara pribadi
berkaitan dengan penginjilan dulu, orang Eropa, orang Barat datang ke Indonesia. Saya secara pribadi yakin bahwa suatu saat nanti, ya, cahaya dari timur itu akan sampai kemana-mana. Amin. Ya, cahaya berita Injil itu sama seperti matahari terbit dari timur, demikian juga cahaya Injil, suara kebenaran Injil itu akan diberitakan dari orang dari timur. Ya, bukan maksudnya saya ya, bukan maksudnya saya, tapi ya entah mungkin keturunan kita, anak-anak kita nanti ketika mereka telah terbentuk, mereka telah sungguh-sungguh percaya dan bertobat di dalam Tuhan, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka saya yakin bahwa Tuhan akan memakai mereka sebagai alat Tuhan di tangan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi dunia. Saya kembalikan kepada Pak Hardy. Mungkin itu dari saya, Pak Hardy. Baik, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Sahabat super, pemirsa Super Talk saat ini. Kalau saya boleh bisa kolaborasi ataupun merangkumkan semua dari Pak Daniel tadi. Setiap kita yang sudah lahir baru, memahami bahwa hidupnya yang sudah diubahkan Tuhan, ada pembaharuan budi, sehingga hidup kita adalah untuk mempersembahkan korban yang syukur, korban yang kudus, korban yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, dan Tuhan pasti juga ada, itu yang kita persembahkan yang terbaik. Sehingga hidupnya tidak terkotak-kotak. Dan pada saat kita mempersembahkan hidup yang baik, dampak buat orang sekitarnya sangat terasa, terang dan garamnya seperti itu. Sehingga dengan demikian, baik pribadi, kepada komunitas, bahkan pada dunia, itulah misinya Tuhan kita hidupkan di dalam diri kita. Wah, jadi pelayanan dimanapun kita berada, Tuhan mau memakai kita dimanapun kita berada adalah untuk memuliakan Tuhan, dan sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Wah, luar biasa sekali. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak juga pembicara saat ini. Ya, mari kita lihat seruput dulu Injilnya ya. Waduh. Mantap. Mantap, mantap. Semoga apa yang kita sudah bicarakan sejauh ini, kita sudah mengerti bagaimana hidup kita seluruhnya 24 garis miring 7 itu ya. Jadi kita mau mengerti sekali bagaimana dampaknya. Kita akan break terlebih dahulu, dan kita akan mendengarkan pujian yang juga boleh menenangkan kita. Kita bisa mencerna dari apa yang kita sudah simak bersama-sama sini. Silakan. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah kurasa berdiam diri, bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah kurasakan indahnya
luar biasa, luar biasa. Tema malam hari ini sudah kita bahas panjang lebar, mulai dari awal sampai dengan sekarang. Kita sudah masuk di session ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya saya juga pikir ya ini masih singkat, rupanya udah lama juga, tapi karena saking serunya pembahasan ini jadi nggak kerasa dia. Dan saya juga yakin bahwa semua pemirsa akan merasakan hal yang sama. Jadi bukan saja kami, tapi pemirsa juga tanpa terasa bahwa sebentar lagi kita akan ya mengakhiri akan season ya dalam pembahasan ngopi bareng pada malam hari ini ya. Jadi mungkin sebelum saya masuk di season ketiga, kita akan ya buat yel-yel kita dulu sesuai dengan tema besar kita. Mari Bapak-bapak kita seruput dulu Injilnya. Ayo sama-sama seruput dulu Injilnya. Pas, mantap. Mantap. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Tema pertama sudah kita bahas, yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan, dan sudah dibahas panjang lebar dari Pak Mariadi, dan bahkan juga Pak Daniel, dan juga Pak Hardi, dan bahkan kita juga sudah bahas tentang dampaknya ya. Ketika kita melayani Tuhan dengan seutuhnya, maka kita memiliki kehidupan yang berdampak bukan saja bagi pribadi kita, tetapi bagi komunitas kita dan juga bagi dunia. Dan sekarang kita masuk ke session yang ketiga, yaitu bagaimana sih sebenarnya cara membangun kehidupan pelayanan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, mungkin saya bagikan ini ke dalam dua segmen. Yang pertama yaitu cara membangun kehidupan pelayanan yang benar sesuai dengan firman Tuhan bagi kaula muda, ya, bagi muda-mudi. Saya persilakan mungkin untuk segmen season tema bagian daripada tema ketiga ini, saya persilakan kepada Pak Hardi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak, silakan, supaya ada hal-hal baru yang didapatkan dari Baik, terima kasih Pak Edison. Wah, luar biasa ini untuk anak muda ya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana secara kehidupan pelayanan kita, anak-anak muda, gitu tadi Pak Edison sempat singgung kan ya. Jangan lihat dari tampangnya rambutnya putih. Masalahnya saya nggak ada rambut yang putih, semuanya begini gitu ya. Betul sekali. Jadi seperti di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda, yang tadi sempat disinggung juga, jangan menganggap seorang pun menganggap engkau muda begitu ya. Jadilah teladan. Dan Paulus pun mengajarkan kepada Timotius mengatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Itu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua, begitu ya, dikatakan seperti itu. Beritakanlah firman, tadi kehidupan kita kan sebagai persembahan, beritakan Injil ya, beritakan menjadi terang, garam, menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, siap sedia. Bahkan di ayatnya yang kelima dikatakan begini, ini menarik sekali, firman Tuhan begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Wah, itu nasihat buat anak muda nih. Biasanya kan anak muda bernafsu ya, sehingga terobosan nih, seperti tadi contoh Pak Edison waktu tentang realita anak muda, mudah digeser, mudah terombang-ambingkan. Pak Daniel juga mengatakan demikian, kalau hidupnya tidak mengerti milik siapa, mudah ke bawah. Sehingga anak-anak muda, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kuasai diri. Jangan sampai mudah terombang-ambing. Bergaul intim dengan firman Tuhan. Tadi Pak Daniel juga disebutkan begitu. Bergaul dengan Tuhan. Pak Faryadi juga mengatakan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan gitu ya, kita bisa berbuah itu asal kita menempel kepada pokok anggur. Itulah kehidupan kita, anak-anak muda. Jadi, di mana engkau berada, di mana kita berada semuanya. Ingatlah, kita adalah dari Tuhan, karena diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Sehingga beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya,
tegurlah orang lain, nasihatilah dengan segala kesabaran dan juga pengajaran, dan apa dikatakan, kuasa segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan Injil, tunaikan tugas pekerjaan selama kita diberikan kehidupannya. Oleh karena itu, buat anak muda, semangat memberitakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Itu dari saya, Pak Edison. Puji Tuhan, terima kasih Pak Hardi untuk tuntunan singkat bagi generasi muda gereja, ya, supaya mereka jangan lagi terjerumus di dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Karena sama seperti satu statement katakan seperti ini, jangan kita sama seperti ikan mati. Kalau ikan mati berarti terbawa arus kan? Tapi jadilah ikan hidup. Di mana bawa ikan hidup itu dia akan menerjang setiap ya arus, sekencang apapun arus kehidupan itu, dia pasti akan terjang terus menerus. Nah, kehidupan yang seperti itulah yang harus dimiliki. Nah, puji Tuhan. Nah, malam hari ini juga saya akan ya menyinggung sedikit tentang ya bagaimana cara membangun kehidupan pelayanan yang benar sesuai firman Tuhan ya bagi jemaat umum, Bapak Ibu, ya. Jemaat umum dalam arti di sini bahwa ya jemaat-jemaat yang sudah berkeluarga, jemaat-jemaat yang sudah ya ada di dalam suatu pelayanan, maka ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Hal yang pertama yaitu sama seperti firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita jangan kita pikirkan tentang apapun tentang penghidupan kita. Yang Tuhan suruh yang paling pertama dan terutama adalah cari dulu Tuhan. Kalau kita sudah cari Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka ingat, Tuhan sendiri juga katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37, di dalam terjemahan baru dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, atau dalam konteks lain dikatakan kupermalukan. Tuhan yang memanggil kita menjadi orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Kristen, Tuhan akan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kehidupan kita. Asalkan cari dulu Tuhan. Cari dulu Tuhan. Kalau kita sudah cari Tuhan, semuanya akan dapat. Kesembuhan kita akan dapat. Pemulihan akan dapat. Berkat materi akan dapat. Terutama berkat jasmani. Berkat rohani maksudnya. Jasmani melulu, ya. Berkat rohani pasti kita dapat. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Yang kedua, ya. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini, hendaklah Bapak Ibu terus-menerus undang Yesus. Kita ingat tentang pesta pernikahan di Kana di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana bahwa ketika ada perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Ya. Ketika Bapak Ibu dan saya undang Yesus di dalam rumah tangga keluarga kita, maka Yesus akan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Tuhan akan memberikan apapun yang Bapak Ibu dan saya rindukan dan dambakan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, trik yang ketiga, yaitu tinggal terus di dalam Tuhan. Ya, tinggal terus di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima dikatakan, sebab bagian B, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Bapak Ibu dan saya tidak bisa berbuat apapun. Makanya Tuhan Yesus tegaskan dan anjurkan kepada Bapak Ibu dan saya pada malam hari ini. Di dalam tema yang luar biasa tentang melayani Tuhan seutuhnya, maka mari kita belajar untuk terus-menerus tinggal di dalam Tuhan, sekalipun kehidupan kita ini sudah tidak menentu, tetap bertahan di dalam Tuhan. Jangan pernah lari untuk jatuh ke dalam perdukunan lah, jatuh ke dalam kehidupan yang seperti apalah, tapi tetap punya komitmen untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Yang terakhir, yaitu dikatakan di sini, ya, firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi panduan hidup kita atau kompas penunjuk arah kita. Ada satu buku yang saya baca, ya. Bukunya intinya seperti ini secara sederhana. Dikatakan bahwa penderitaan ataupun hal-hal yang buruk di dalam dunia ini itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan yang salah sasaran atau hilang tujuan. Yaitu secara sederhana bukunya seperti itu. Ya,
Orang yang hidup tanpa tujuan itu akan diibaratkan sama seperti kapal yang terapung di laut tanpa tahu daratan, tanpa tahu pelabuhan. Nah, orang-orang Kristen dewasa ini banyak hidup tanpa tujuan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan tidak tinggal di dalam hidup. Ketika firman Tuhan ada di dalam hidup kita, Yohanes pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, terkadang yang menjadi masalah tersendiri dalam kehidupan orang percaya karena kata firman Tuhan tadi akan. Jadi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu bukan langsung diberikan kepada kita, tetapi Tuhan akan selidiki kehidupan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, iman percaya kita kepada Tuhan, baru setelah itu nanti Dia berikan. Karena masalah terbesar bukan terletak pada berkat yang Tuhan kasih, tapi bagaimana kita mengelola berkat Tuhan ini yang jadi masalah. Kita berdoa, Tuhan berkati saya dalam hal keuangan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan hikmat bagi kita, kebijaksanaan bagi kita untuk mengelola keuangan itu, maka keuangan itu juga pun tak akan ada artinya bagi kita. Makanya yang paling ngeri di sini adalah bagaimana pengelolaannya. Ya, waktu sudah Tuhan kasih kepada kita, ya, dalam satu hari 24 jam, dalam satu minggu itu ada 7 hari, dalam satu tahun itu ada 365 hari. Pertanyaannya, apakah dalam 365 hari atau dalam 24 jam dan dalam 7 hari itu, apakah kita sudah memberikan waktu kita, hidup kita untuk berusaha mau tinggal di dalam Tuhan, ataukah kita ogah-ogahan? Untuk apa saya baca firman Tuhan? Nggak ada manfaatnya bagiku itu. Ya, terkadang kan seperti itu. Tidak. Firman Tuhan itu adalah sumber iman. Dan kalau saya secara pribadi, iman itu adalah anak kunci untuk membuka pintu kerajaan sorga, untuk membuka pintu berkat-berkat Tuhan. Ya, kita mungkin terkadang lihat suatu rumah mewah itu kan dari luar, tapi tanpa ada kunci, maka kita tidak mungkin akan masuk ke rumah mewah itu. Nah, dengan kata lain, iman itu penting, Bapak Ibu. Ya, pemirsa Suara Pertobatan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman itu penting. Dengan iman kita dapat menggapai segala sesuatu. Dengan iman kita dapat memiliki segala sesuatu, dan dengan iman itu akan menjadi sumber kekuatan kita untuk menghadapi masalah, tantangan hidup yang berat. Saya katakan berat, berarti masalah yang kita hadapi ke depan ini kan bukan masalah ringan, Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Suara Pertobatan, ya. Kalau bahasa Inggris sudah kata, ya gitu-gitu ya Pak Daniel ya. Kalau udah ada S, airan tambahan di belakang berarti kan ngeri itu, ya kan? Jadi tantangan hidup orang percaya juga pun demikian. Dan kita akan sanggup menghadapi tantangan, masalah, persoalan yang banyak ini ketika kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan seutuhnya di dalam Tuhan, di dalam Dia, maka Dia akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi saya. Dan ya sebelum saya serahkan kepada Pak Daniel dan bahkan Pak Pariyadi satu bagian firman Tuhan yang menjadi ya kata-kata mutiara dari saya ya pada malam hari ini tentang melayani Tuhan seutuhnya. Saya katakan seperti ini, hendaklah semua kita mengenal yang benar, melakukan yang benar, dan tinggal di dalam kebenaran itu, maka yang muncul pastilah hal-hal yang benar. Ya, ini kata-kata bijak ya. Ini bukan dari toko-toko luar, ini dari saya secara pribadi. Ya, semua kita yang mengaku bahwa orang percaya, maka marilah kita belajar untuk mengenal yang benar, melakukan yang benar, dan tinggal dalam kebenaran itu, maka yang muncul pastilah hal-hal yang benar. Nah, hal yang sama pun ya Pilatus sebagai seorang raja pada waktu itu tanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Apa kata Yesus kepada Pilatus? Jika engkau ya mengenal Tuhan, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran itu. Ya. Nah, jadi intinya bahwa pengenalan kita akan Tuhan akan membuat Bapak, Ibu, dan saya mengenal kebenaran itu, dan kebenaran firman Tuhan yang tinggal dalam hidup kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan yang silih berganti terjadi di depan kita.
Itu dari saya, dan saya persilakan kepada ya Pak Daniel, dan bahkan nanti ya closing statement kita pada malam hari ini, jadi saya juga persilakan. Silakan. Mungkin Pak Daniel terlebih dahulu atau Pak Pariyadi terlebih dahulu. Silakan. Wah, terima kasih Pak Edison. Tadi semuanya sudah lengkap sekali ya Pak Edison tadi menjelaskan, membeberkan semuanya. Benar sekali. Jadi bagaimana kita membuat pelayanan yang benar, seperti tadi Pak Edison katakan, kita mulai dengan kebenaran itu sendiri. Kalau kita mau membangun pelayanan yang benar, kita mulai dari kebenaran itu sendiri. Apa maksudnya? Kita mulai dari kebenaran itu sendiri. Apa itu kebenaran? Yaitu Allah itu sendiri. Karena tidak ada dari antara kita semua yang benar. Hanya Allah yang benar. Akulah kebenaran. Akulah terang itu. Jadi kalau kita mau membangun pelayanan yang benar, kita mulai dari kebenaran. Kenapa kita perlu itu? Karena pelayanan ini adalah bukan pelayanan kita. Kita harus mengerti itu. Itu adalah kehendak Allah. Jadi waktu kita mau melakukan pelayanan buat Tuhan, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu yang pertama. Jangan kita melakukan pelayanan menurut akal pikiran kita sendiri untuk menyenangkan Tuhan. Itu terbalik. Kita tanya dulu kepada kebenaran itu sendiri, yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus. Yesus, apa yang kamu lakukan? Banyak orang, pelayan-pelayan, banyak orang yang tidak mengerti bahwa, bukan tidak mengerti ya, mungkin kurang benar pemahamannya bahwa, oke, saya lakukan segala yang karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan, ini akan saya lakukan. Daripada diam dulu, duduk di bawah kaki Tuhan, tenang, berdoa, baca, dan katakan, Tuhan pasti menjawab. Karena komunikasi sekarang itu sudah dua arah. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati buat kita, maka komunikasi dua arah. Kita bisa bertanya kepada Allah, Allah bisa menjawab kita. Dan dia pasti menjawab. Nah, kalau kita bertanya kepada Allah, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan ini? Saya mau belajar dari Salomo di 1 Raja-Raja 9. Sebelum dia menjadi raja, di situ dia bertemu dengan Tuhan. Apa yang kamu mau saya berikan kepada kamu? Kata Allah kepada Salomo. Dan Salomo meminta sesuatu yang sederhana, bukan kekayaan, bukan semua yang wah-wah ya di dunia ini, tetapi Salomo hanya minta, berikan aku hati yang faham menimbang perkara. Berikan aku hati yang faham menimbang perkara, agar aku bisa memimpin umatmu ini, supaya aku dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup melayani umatmu ini ya Tuhan, katanya, yang sangat besar ini. Lihat, dimulai dari kerendahan hati, dimulai dengan kebenaran itu sendiri, yaitu datang kepada Allah. Karena Allah melihat dia meminta yang benar, maka segala yang tidak dia minta dia tambahkan. Tadi kita sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Semua yang berkat-berkat jasmani ditambahkan. Dia mendapatkan hikmat, dia juga mendapatkan kekayaan, famous, and bla 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 bla. But itu bukan yang diminta pertama. Dia kan berikan aku hikmat supaya aku bisa membedakan yang benar dan baik. Agar aku bisa melayani umatmu, bisa memimpin umatmu. Demikianlah kita juga dimulai pelayanan kita dari kebenaran itu sendiri. Minta kepada Tuhan. Karena itu semua adalah anugerah. Bukan kita. Kembali lagi bukan kita. Kita mempunyai hati yang baru. Tuhan akan memberkati. Kamu mencintai aku. Ini seperti romance gitu. Karena kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah mencintai Tuhan, Tuhan akan memberkati. Oke, apa keinginan kamu untuk melayani Tuhan? Oke, ini anakku. Aku berikan caranya. Coba kamu layani ini. Coba kita menjadi lebih sensitif. Oh, ini Tuhan saya menaruh di profesi saya. Oh, Tuhan menjadi saya seorang perawat, atau sebagai seorang dokter, atau sebagai seorang engineer. Ya, oh Tuhan menempatkan saya di sini. Apa sih maksudnya? Itu bukan, tidak ada satu kecelakaan. Tidak ada itu suatu kebetulan kamu saya tempatkan di sini. Atau kita menjadi profesi guru, apapun yang kita lakukan, itu ada maksud Tuhan. Pelayanan, misi gospel. Tapi kita harus sensitif. Kita harus mulai dari kebenaran itu sendiri. Mintakan kepada Tuhan. Tuhan, bukakan itu. Buat saya mengerti. Karena tanpa itu kita tidak mengerti. Tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin mengerti. Dan pelayanan ini sendiri pun bukan pelayanan kita. Bukan pelayanan manusia. Memenangkan jiwa-jiwa. Bukan kepintaran kita. Bisa orang bertobat. Bukan karena kepintaran kita berbicara. Tetapi karena Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Karena kita mempunyai hati yang baru.
Hati yang baru adalah rumah yang baru, Roh Kudus. Waktu kita berkata-kata yang sederhana, orang bisa mengerti akan firman Tuhan. Kenapa? Bukan karena kita kepintaran kita berbicara. Karena Roh Kudus keluar dari kata-kata yang keluar. Jadi kembali lagi, karena kamu mau, maka aku akan ada di situ. Tinggal seperti dari Pak Edison, tinggal di dalamnya. Tuhan melihat tidak ada yang tersembunyi. Dan kita mencari, seperti Abraham, kita mencari yang di sana. Abraham masuk ke tanah perjanjian karena dijanjikan oleh Tuhan. Kamu akan masuk ke tanah yang kujanjikan. Dia masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dia tinggal di tenda. Apa itu? Karena dia sesungguhnya di Alkitab dikatakan, karena sesungguhnya dia terus mencari. Padahal dia sudah masuk, dia sudah mendapatkan berkat itu. Tetapi dia hanya tidur di tenda. Karena apa maksudnya tidur di tenda? Dia siap untuk moving lagi. Padahal dia sudah sampai kepada tujuannya. Sudah diberikan itu. Tapi dia tidak mau. Karena di kitab, kalau nggak salah di Ibrani dikatakan, karena dia mencari kota, city, built by God, katanya. Justru dia dikatakan, dia mencari kota yang dibangun bukan oleh tangan manusia, tapi Allah sendiri. Yaitu apa? Yaitu kerajaan surga. Sekali lagi, ada surga setelah kematian ini. Tidak main-main. Ada surga, ada neraka. Kita semua yang percaya, kita masuk ke surga. Kita selesai di sini, kita akan bertemu. Bahkan pendulu-pendulu kita, bapak-bapak kita, pelayan kita, Paulus, Daud, semua orang-orang dikasih Tuhan, kita akan bertemu satu hari. Kita berbicara tentang iman. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu, Daniel? Karena saya punya iman. Karena kita semua punya iman. Kalau kamu tahu dari mana ada kerajaan surga? Karena iman saya yang berkata. Memang mata saya belum melihat surga. Tetapi iman saya katakan, ada surga. Kalau kamu kok bisa tahu kalau bisa surga? Karena iman saya. Yesus Kristus darahnya lebih dari cukup untuk membuat saya masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu sukacita ada pada saya. Saya mau menjadi pelayan Tuhan. Profesi apapun. Misioneri, seperti tadi, guru, engineer, perawat, saya lakukan dengan hati untuk melayani Tuhan. Jadi saya tutup ini dengan ayat dari Roma 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah lahir baru, jangan kita serupa. Karena gampang kita mengambil rupa. Karena kita melihat di TV, kita melihat magazine, kita lihat ke toko, ke mall, kita waduh semuanya bagus-bagus, kita lupa. Di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu firman Tuhan ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah dengan perubahan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana kehendak Allah. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Itu pun adalah anugerah. Dia tidak mengerti. Tidak mengerti rencana Allah. Tetapi karena Roh Kudus. Karena hati kita, hati yang baru, hati yang benar. Dan Roh Kudus, Yesus bilang katakan, aku pergi ke atas, itu adalah baik. Sehingga roh penolong akan kuturunkan di Kisah Para Rasul. Itu pun ada pada kita. Dari mana? Karena Yesus sendiri yang menjanjikan. Hati yang baru, Roh Kudus, roh penolong. Setiap tapak, setiap jejak kaki kita, apa yang kita lakukan, Roh Kudus terus bekerja bersama-sama kita. Dan itu semua untuk menjalankan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Untuk menyenangkan hati Bapa, pelayanan yang baik, pelayanan sempurna. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Hardi bisa lanjutkan. Pak Faryadi kali ya, Pak Faryadi. Saya singkat saja ya. Tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Pak Daniel dan juga Pak Pendeta Edison bahwa memang kalau kita melihat bagaimana secara membangun kehidupan pelayanan yang benar ya, secara Alkitab ya, tentunya tadi sudah dijelaskan lengkap semuanya. Pertama memang dari orangnya yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang menyerahkan diri hatinya. Saya mengutip dalam dua ayat sih ya. Yang pertama Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa yang walaupun dalam hidup Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kalau kita melihat inilah Tuhan Yesus itu yang teragung, mengosongkan diri. Jadi dia memang harus, kalau kita lihat Teresia merendahkan hati, dia mengambil domain sesamanya, lalu kita juga semuanya, tadi ada kata karena mengosongkan diri. Yang utama itu kita mau sungguh-sungguh takluk kepada dia, taat kepada dia. Dan satu ayat lagi dikatakan dalam firman Tuhan, Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita mengosongkan diri kita sungguh-sungguh, apalagi yang terpanggil, ada yang terpanggil secara sepenuh waktu di ladang misi Tuhan, saya percaya Tuhan akan membereskan hidupnya, akan memberikan hidupnya satu
yang ya Tuhan berikan yang terbaik lah bagi dia. Walaupun tantangan berat. Sebagai profesional, dimanapun kita berada, bisa menjadi berkat. Tapi yang utama, marilah kita mau kepada Tuhan, pertobatan sungguh-sungguh tidak main-main, dan yang utama adalah bahwa dia mau untuk memberikan hatinya kepada Bapa di surga. Jadi, yang kita lakukan bukan untuk manusia. Kalau manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan, Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kecakapan, bahkan semuanya Tuhan akan melengkapi, baik secara jasmani, secara rohani, bahkan Tuhan tambah-tambahkan karunia, Tuhan tambah-tambahkan talenta, dan apa yang ada, itu semua untuk membangun pekerjaan Tuhan. Jadi, yang utama, untuk Allah. Itu saja Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Edison, saya kembalikan. Ya, puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri session ketiga, ada pengumuman singkat sebelum nanti ditutup dengan doa dari Pak Hardi. Pengumuman singkat, yaitu pada tanggal 3 Februari, ya, kurang lebih jam 7.00, pemirsa saudara pertobatan berkaitan dengan tema Gossipers ini berkaitan dengan temanya lagi, itu on the way ya. Jadi jangan lupa untuk tetap standby di dalam ya mengikuti setiap siaran-siaran suara pertobatan pada malam hari ini. Ketika sudah ada pengumuman seperti ini, berarti tandanya kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini dengan satu tema yang luar biasa, yaitu melayani Tuhan seutuhnya. Dan biarlah lewat semua materi yang telah kita bahas, ya semua pemirsa, semua para pendengar, dimanapun berada, biarlah ini menjadi berkat tersendiri bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi orang-orang Kristen pada umumnya, sehingga di dalam menghadapi masalah persoalan, jangan pernah berkecil hati. Bahwa ketika ada masalah, di situ Tuhan ada. Ketika ada persoalan, di situ Tuhan hadir untuk menyelesaikan masalahmu. Dan di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu, ya, berusaha untuk terus-menerus hidup di dalam ya kepribadian yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, di dalam komunitasmu, dan bahkan di dalam kehidupanmu di dalam dunia ini. Dan mari milikilah ya cara-cara membangun kehidupan yang benar di dalam Tuhan, supaya dengan adanya hal ini saudara-saudari dan saya bisa kuat di dalam Tuhan. Baik selaku pemuda remaja Kristen, demikian juga selaku jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memiliki ya hal-hal yang benar di dalam membangun pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada malam hari ini, dan doa penutup saya serahkan kepada Pak Hardi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edison. Juga mari kita bersama-sama bersahati, para pemirsa Suara Pertobatan dan pemirsa dari Super Talk ini, juga Pak Pendeta Faryadi, Pak Daniel, Pak Pendeta Edison, kita bersahati untuk bisa bagaimana kita memaknai apa yang kita bicarakan ini. Kita jadi pelaku-pelaku firman. Karena itu, biarlah kita membiarkan Roh Kudus bekerja dibuat di dalam diri kita untuk menjadi pemberita Injil. Dan terjadi pertobatan juga di dalam diri kita. Roh Kudus membaharui kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan. Kau bekerja daripada setiap kami. Dan setiap apa yang Tuhan boleh nyatakan, firman-Mu boleh Engkau nyatakan. Setiap apa yang kami percakapkan, apa yang kami pikirkan. Kiranya materaikan itu di dalam hati kami, mengubahkan kami, sehingga kami pun bertobat, sehingga kami pun boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau seluruh kehidupan kami adalah Engkau miliki, kami ditebus oleh karena darah Yesus Kristus, kami diperbaharui, untuk kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kami. Biarlah kami menjadi setia di dalam menjadi pelayan Tuhan. Bukan hanya untuk jadi pendeta, pelayan di gereja, dimanapun kami berada, mulai dari keluarga kami, tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada.
biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kiranya Tuhan, kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta karunia daripada Roh Kudus, persekutuan dan juga Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kami untuk memuliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Faryadi, Pak Daniel, Pak Edison. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa,